Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Perjumpaan yang membuat tangan yang lumpuh pulih kembali. Salam saudaraku, peristiwa itu terjadi pada hari Sabat ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Tidak diberitahukan bagaimana hal itu bisa terjadi dan berapa lama. Tetapi yang pasti orang itu sudah lama tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Aktivitasnya sangat terbatas karena tangan kanannya tidak berfungsi kembali. Memiliki tangan kanan yang mati atau lumpuh sama saja tidak memiliki tangan. Namun di situ ada juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Tuhan Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Ada harapan yang muncul di hati orang yang mati tangan kanannya itu ketika Tuhan memerintahkan dia untuk berdiri. Dia segera bangun dan berdiri sambil menantikan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan kepada dirinya. Dan dia siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Tuhan Yesus memandang ke sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Ulurkan tanganmu." Maka orang yang lumpuh tangan kanannya itu berbuat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia tahu tangan kanannya sudah lama tidak bisa digerakkan, namun karena Tuhan Yesus yang memerintahkan kepadanya, maka ia mengulurkan tangannya dan dia melihat tangannya sembuh. Tangan kanannya tidak mati lagi. Tangan kanannya bisa bergerak dan berfungsi kembali. Melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus. Sementara orang yang mati tangan kanannya bersukacita karena tangannya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak suka karena mujizat itu dilakukan pada hari Sabat. Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya belajar kitab Taurat tanpa memahami kebenarannya. Hukum Taurat memang mengajar supaya umat Tuhan mengingat dan menguduskan hari Sabat. Mereka tidak boleh bekerja dan melakukan pekerjaan mereka pada hari yang ketujuh. Namun kitab Taurat tidak pernah melarang umat Tuhan untuk melakukan hal baik kepada orang lain, untuk menolong orang lain pada hari Sabat. Saudara, laki-laki yang memiliki tangan kanan yang mati sama saja tidak memiliki tangan kanan karena tangan kanannya tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam hikmat Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak,
adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, kalau masing-masing kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita harus menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita masing-masing talenta karunia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari kita pakai hidup kita menjadi berkat buat banyak orang dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak suka melihat orang lain melakukan kebaikan, tetapi biar kita menjadi anggota tubuh Kristus yang berguna, yang suka melakukan perbuatan baik sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu ketika kami mengenal Engkau. Engkau menjadikan kami anggota tubuh Kristus. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi, yang berguna, yang menjadi berkat buat banyak orang melalui talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini hidup kami siap untuk menjadi berkat sehingga orang-orang lain boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus secara pribadi akan menolong kita untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik dan menjadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati.